Haleluya, Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Senang bisa menemui Bapak Ibu saudaraku sekalian, dan biarlah sukacita Allah menjadi bagian yang memberikan kepada kita kekuatan. Dan hari ini izinkan saya menyampaikan satu topik penting buat kita yang berjudul bahagia dan cobaan. Apakah bahagia itu sih saudara? Mungkin ini sebuah pertanyaan bagi kita semua, karena kita percaya bahwa setiap orang menghendaki hidupnya bahagia. Setiap orang menghendaki agar supaya rumah tangganya bahagia. Setiap orang menghendaki agar supaya masa depannya pun bahagia. Lantas pertanyaannya, apakah bahagia itu? Apakah suatu keadaan yang mendatangkan senang, atau yang mendatangkan girang, mendatangkan rasa tentram, atau seolah-olah kita merasa bahwa kita sudah bebas dari rasa gelisah, dari ancaman, dari situasi yang pelik, ya saudara. Bermacam-macam tafsir dan pengertian tentang bahagia itu setiap orang mungkin memiliki definisi yang berbeda. Tetapi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, rupanya bahagia dan cobaan itu saudara seringkali menjadi sebuah paradok. Kelihatannya bertentangan. Tetapi saudara, kadangkala cobaan itu pun diizinkan oleh Tuhan menyinggahi rumah hidup kita, karena cobaan itu sejatinya adalah sebuah keadaan yang rajin berkunjung, baik lewat masalah, pergumulan-pergumulan hidup. Bahkan kalau dalam kitab Ayub, saudara bisa menemukan bahwa Ayub dicobai dengan pergumulan yang begitu berat, karena itu sangat berkait dengan sebuah ujian. Saudaraku yang disayangi oleh Tuhan Yesus, saya teringat firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Wow. Gimana artinya ini ya saudara? Karena rupanya firman Tuhan juga mengingatkan, anggap sebagai suatu kebahagiaan. Kalau kamu jatuh di dalam berbagai pencobaan, ini maksudnya apa saudara? Ada bahagia tapi juga ada cobaan. Kalau jujur saya boleh berkata, cobaan itu tidak perlu ada, betul ya saudara? Tetapi dalam realitanya ada. Kita menghendaki agar supaya sepanjang hidup kita yang kita rasakan bahagia. Tetapi kadangkala air mata pun menyinggahi hati kita, sehingga rasa perih, rasa sedih itu bergelayut menjadi satu, sehingga muncul sebuah pertanyaan, kok hidup susah ya? Kadangkala hidup tidak susah saudara. Cuman masalahnya kita belum siap menghadapi masalah tersebut. Lantas pertanyaannya adalah, pelajaran apa yang dapat kita petik dari cobaan ini, dari bahagia ini, atau dari judul ini, bahagia dan cobaan? Yang pertama saudara, saya belajar bahwa ternyata pelajaran yang dapat dipetik itu, yang pertama adalah sama-sama sebuah keadaan yang penting yang menemani perjalanan hidup kita. Sama-sama penting saudara. Karena kalau saudara bahagia terus, tertawa terus, tidak pernah ngalamin susah, nggak pernah ngalamin cobaan saudara, engkau tidak akan pernah merasakan bahwa orang-orang yang mengalami ujian seperti itu, mereka sedang menghadapi suatu dilema hidup. Sama-sama keadaan yang penting di dalam menuntun setiap perjalanan hidup kita. Perjalanan dalam pengiringan kepada Tuhan. Perjalanan rohani kita untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Perjalanan yang selalu mengajar kepada kita
bahwa muara keyakinan kita, iman kita hanyalah kepada Tuhan, bukan yang lain. Sehingga fokus di sini itu bisa kita munculkan, saudara. Karena pada saat engkau bahagia, engkau tidak terpesona dengan kebahagiaan itu sehingga engkau lupa berdoa, lupa kepada Tuhan. Tetapi dalam menghadapi situasi yang pelik, saudara juga tidak terlena dengan kesulitan dan penderitaan. Sehingga kita tetap memiliki keyakinan kalau Allah bersama dengan kita atau berserta dengan kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada, saudara. Dan ini menjadi jaminan yang baik buat kita. Jadi, saudara, bahagia dan cobaan adalah sama-sama keadaan yang penting yang menemani kehidupan kita. Dan yang kedua, saudara, sama-sama adalah sebagai sebuah ajang pelatihan yang nilainya tinggi agar supaya kehidupan kita tidak jenuh dengan yang itu saja. Kadangkala hari ini kita tertawa, kadangkala bisa menangis, saudara. Tangisan di sini juga bukan berarti tangisan penderitaan, tetapi tangisan di sini bisa berarti juga adalah tangisan kebahagiaan. Jadi irama hidup kita, saudara, irama hidup kita itu asik gitu ya. Seperti kita berada dalam sebuah gelombang yang kadangkala naik, kadangkala turun. Tetapi orang Kristen, saya tidak percaya bahwa hidup orang Kristen itu seperti roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Enggak seperti itu, saudara. Karena kehidupan ini harus kita bawa kepada Tuhan yang senantiasa membela kita, menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita tidak akan pernah jatuh di dalam berbagai cobaan karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, itu yang paling penting, saudara. Sehingga dari sini kita menyadari tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sukses buat saudaraku sekalian. Maju terus dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami syukuri semua pelajaran penting hari ini bahwa bahagia dan cobaan itu adalah bagian dari setiap kehidupan kami. Dan biarlah setiap penonton yang mendengarkan program ini, Tuhan memberkati. Dimanapun mereka tinggal, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Dan kami aminkan bahwa Tuhan terus menyertai kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Akhirnya God's Lover, diharapkan saudara juga membagikan link YouTube ini karena saya percaya saudara juga diberkati dengan program ini, maka pantaslah kita juga memberkati kepada saudara kita, kerabat kita, sahabat kita, teman kita. Sukses selalu dan Tuhan Yesus memberkati.